Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B untuk melanjutkan materi tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja atau P5BK. Tema gaya hidup berkelanjutan untuk kali ini adalah tentang footprint, carbon footprint atau jejak karbon. Sesuai dengan besarnya, yaitu jejak karbon, jejak kita di bumi. Ini adalah tentang footprint. Apa itu footprint? Pengertiannya apa? Contoh-contohnya seperti apa? Dan manfaat maupun kegunaannya ataupun bahayanya itu seperti apa? Simak videonya sampai selesai biar kalian tambah paham dan juga tambah ilmu tentang penguatan atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Ini adalah tema yang pertama. Simak videonya. Materi kali ini adalah carbon footprint atau jejak karbon. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja yang temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah tema besarnya adalah jejak karbon dan jejak kita di bumi. Apa itu jejak karbon atau carbon footprint? Kita simak ulasan selanjutnya. Pengertian carbon footprint. Jejak karbon didefinisikan sebagai jumlah emisi gas rumah kaca yang diproduksi oleh suatu organisasi, peristiwa atau event, produk atau individu yang dinyatakan dalam satuan ton karbon atau ton karbon dioksida ekuivalen. Ini adalah salah satu carbon footprint. Ini nanti akan terjadi namanya ya the greenhouse effect. Jadi solar radiasi power ini climate system. Ini masuk sini terus biasanya keluar gitu ya. Karena jejak karbon kita banyak di bumi dari ini organisasi, peristiwa, produk, individu dan sebagainya, ini akan ngumpul di atmosfer sini sehingga akan memperangkap sinar matahari yang mau keluar sehingga bumi ini menjadi semakin panas atau suhunya meningkat. Kalau berlebihan efeknya akan luar biasa ya. Inilah pengertian carbon footprint. Ini efeknya seperti itu. Jejak karbon adalah ukuran dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan dan perubahan iklim tertentu. Hal ini terkait dengan jumlah gas rumah kaca yang dihasilkan dalam kehidupan kita sehari-hari melalui pembakaran bahan bakar fosil untuk listrik, pemanasan, dan transportasi. Ini adalah jejak karbon. Jejak karbon itu nanti ini iklim yang tadinya bagus, banyak burung-burungnya, hijau, akan menjadi seperti ini karena selain deforestasi atau penebangan hutan, penebangan kayu di hutan, alih fungsi dari lahan gambut, mangrove dan lain sebagainya, atau alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman dan lain sebagainya. Beberapa contoh tentang jejak karbon atau carbon footprint. Apabila kita mengendarai mobil yang berbahan bakar bensin atau solar, pertalite lah, premium pertalite atau pertamax gitu ya, yang merupakan energi yang tidak terbarukan dari satu tempat ke tempat lain, maka aktivitas ini akan menghasilkan emisi CO2 dalam jumlah tertentu. Perjalanan sejauh 1 km akan menghasilkan emisi sebanyak 200 gram CO2 atau 200 gram karbon dioksida. Ini salah satu contoh jejak karbon kita ya. Yang kedua, penggunaan energi listrik untuk keperluan sehari-hari, misalnya penerangan, menggerakkan atau menyalakan perangkat pribadi atau notebook, HP, TV, dan lain sebagainya, dapat memproduksi emisi CO2 yang bersumber dari pembakaran bahan bakar fosil di pembangkit listrik. Untuk setiap penggunaan lampu berdaya 10 watt
yang dinyalakan selama 1 jam, maka CO2 atau karbon dioksida yang dihasilkan adalah 9,51 gram. Yang ketiga, apabila kita memulai mengurangi penggunaan kertas untuk kebutuhan pencetakan atau printing, maka kita bisa mengurangi sekitar 226,8 gram CO2 per lembarnya. Oleh karena itu, melakukan pencetakan dokumen secara bijaksana menggunakan kertas pada 2 sisinya akan sangat membantu memangkas emisi gas rumah kaca dari produksi kertas, karena produksi kertas itu menggunakan bahan baku yaitu pohon. Jadi pohon itu nanti dibuat kertas. Tabel perbandingan jumlah emisi karbon yang dihasilkan. Ini tabelnya. Penggunaan listrik di rumah sebesar 10 kWh per bulan, ini 4 kilo CO2. Nah, ini ya. Kalkulatornya pakai kalkulator ngitungnya. Penggunaan listrik di rumah besar-besar kWh per bulan, nah ini 10 kilo. Nah ini kalau menggunakan carbon footprint kalkulator. Per kendaraan dengan menggunakan mobil, nah, efisiensi 10 liter per 100 kilo sejauh 12.000 mil per tahun, ini 272.780 kilo CO2 atau karbon dioksida. Jadi JP Morgan Climate Care. Nah ini ya, ini adalah hasil dari jejak karbon kita atau jejak karbon kegiatan orang. Dampak footprint terhadap lingkungan. Emisi karbon dioksida atau CO2 akan memicu perubahan iklim dan pemanasan global. Gaya hidup lifestyle setiap individu juga ikut berkontribusi mencemari bumi dan membuat penipisan sumber daya alam. Misalnya, tren penggunaan kendaraan seperti sepeda motor, mobil, sehingga masyarakat berlomba-lomba untuk membelinya yang sebenarnya akan menghasilkan emisi karbon di lingkungannya. Maka dari itu, untuk menghambat laju perubahan iklim dan pemanasan global, reduksi emisi gas rumah kaca atau pengurangan gas karbon dioksida atau karbon footprint, ini adalah salah satu penggunaannya. Jadi tadi ada motor, ada mobil, ada listrik, dan lain sebagainya adalah jejak karbon di bumi atau sampahnya ya, berupa karbon yang ada di bumi. Sebenarnya manfaat dari karbon footprint melalui proses fotosintesis tanaman hijau, karbon dioksida dapat memperbaiki kualitas udara, karena karbon dioksida yang tidak berlebihan itu digunakan untuk proses fotosintesis pada tanaman yang tumbuhannya tumbuhan hijau. Penerapan atap hijau atau green building konsep pada bangunan dapat memperbaiki kualitas udara. Tanaman tersebut menyaring partikel udara pada daun ketika tanaman menyerap karbon dioksida dan memancarkan oksigen. Dengan adanya CO2 juga dapat merangsang pertumbuhan tanaman, karena nanti akan ada proses fotosintesis pada daun yang berwarna hijau atau daun yang mengandung klorofil. Karbon dioksida dapat digunakan sebagai bahan pemadam kebakaran atau fire extinguisher, atau karbon dioksida yang disemburkan pada api melalui selang pemadam kebakaran tersebut akan segera menyelimuti api sehingga api tidak akan terkena kontak dengan oksigen dan pembakaran akan berhenti serta api pun dapat segera dipadamkan atau segera padam. Ini juga sama, ini adalah fungsi dari CO2. Sampah memiliki efek yang cukup berbahaya berupa gas metan dan karbon dioksida. Nah, ini kalau tidak banyak itu biasanya kan ini ada prosesnya, ada siklusnya. Jadi digunakan untuk proses fotosintesis, nanti tumbuhan menghasilkan O2, digunakan oleh tanaman atau hewan atau manusia menghasilkan CO2 dan selanjutnya. Itu kalau tidak berlebihan. Metode mengurangi gas karbon dioksida. Ada beberapa metode untuk mengurangi dan memanfaatkan gas karbon dioksida yang terkandung dalam sampah tersebut, antara lain metode penimbunan darat. Penimbunan sampah dengan sistem mengekstraksi gas yang dipasang untuk mengambil gas
yang terbentuk, gas yang terkumpul akan dialirkan keluar dari tempat penimbunan dan dibakar di menara pembakaran atau dibakar di mesin berbahan bakar gas untuk membangkitkan listrik. Metode daur ulang. 2. Proses pengambilan barang yang masih memiliki nilai dari sampah untuk digunakan kembali. Ya, ini disebut daur ulang ya. Lanjut. Ada beberapa cara daur ulang. Pertama adalah mengambil bahan sampahnya untuk diproses lagi atau mengambil kalori dari bahan yang bisa dibakar untuk membangkitkan listrik. Kedua, penghindaran dan pengurangan sampah. Mengurangi sampah juga berarti akan mengurangi jumlah karbon dioksida pada lingkungan. Ketiga, pencegahan meliputi penggunaan kembali barang bekas pakai, memperbaiki barang yang rusak, mendesain produk supaya bisa diisi ulang atau bisa digunakan kembali, seperti tas belanja katun menggantikan tas plastik, mengajak konsumen untuk menghindari penggunaan barang sekali pakai dan mendesain produk yang menggunakan bahan yang lebih sedikit untuk fungsi yang sama. Inilah cara daur ulangnya. Solusi untuk mengurangi jejak karbon, green building concept. Hubungan antara green building concept dengan jejak karbon atau carbon footprint adalah 1. Efisiensi energi dan konservasi. Sebagian besar energi yang tersedia saat ini merupakan energi yang tidak dapat diperbarui. Contohnya bahan bakar yang berasal dari fosil atau batu bara. Dan pada tahap produksi maupun pemanfaatannya menghasilkan CO2 yang cukup besar. Tata guna lahan. Pada kriteria tata guna lahan terdapat beberapa aspek yang terkait langsung dengan jejak karbon, seperti kemudahan akses, meminimalkan penggunaan kendaraan pribadi, mendukung penggunaan sepeda melalui penyediaan area parkir khusus sepeda, dan adanya area landscape yang salah satu fungsinya menyerap karbon, misalnya taman kota, hutan sekolah, taman sekolah, dan lain sebagainya, selain hutan yang sudah ada di tempatnya atau gunung-gunung yang ada. Ketiga, sumber dan siklus material. Pemilihan material yang ramah lingkungan juga terkait erat dengan jejak karbon, baik dari segi pembuatan material tersebut maupun asal material terkait dengan transportasi. Manajemen lingkungan bangunan. Kriteria ini mensyaratkan pemeliharaan dan operasional seluruh sarana prasarana bangunan, termasuk pengelolaan limbah mengacu pada prinsip-prinsip ramah lingkungan dan sustainability berkelanjutan agar bangunan tersebut dapat tetap berpredikat green mulai dari dibangun sampai operasional dan pemeliharaannya. Ini manajemen lingkungan bangunan juga. Konservasi air. Hal ini sangat berpengaruh terhadap konservasi air. Dengan konsep bangunan hijau atau green building concept, maka konservasi air juga akan terjaga keberlangsungannya, sehingga makhluk hidup akan terjaga dari kekurangan air dalam proses hidupnya. Yang keenam, kualitas udara dan kenyamanan ruangan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas udara dan kenyamanan ruangan. Dengan konsep bangunan hijau atau green building concept, maka kualitas udara dan kenyamanan ruangan akan terjaga keberlangsungannya, sehingga makhluk hidup akan nyaman dan aman dalam proses hidupnya. Ini adalah tentang jejak karbon. Adapun bangunan hijau green building dapat menghasilkan rata-rata penghematan antara lain penghematan energi 24-50%, penghematan karbon 33-39%. Maksudnya ini tidak mengeluarkan karbon sampai menghemat, seperti penghematan air, penghematan biaya limbah. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep bangunan hijau atau green building concept adalah solusi untuk mengurangi, salah satu solusi untuk mengurangi mereduksi jejak karbon atau carbon footprint yang ada di lingkungan sekitar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang Pak B sampaikan bermanfaat, menambah pengetahuan, menambah wawasan, agar bisa digunakan sebagai bekal masa depan, bekal yang lebih baik, bekal untuk kesuksesan masa depan. See you next time.
Jangan lupa ya kasih like, komen, dan subscribe ya, agar Papi semangat dalam berbagi ilmu, berbagi konten positif, inspiratif, dan edukatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.